terkait dengan ide, gagasan, dan yang tadi disampaikan, ada banyak pandangan tentang Indonesia ke depan, dan banyak dari pandangan-pandangan itu yang optimis. Saya rasa kita share optimis itu, kita setuju, dan kita ingin optimisme itu menjadi kenyataan. Bahkan kita ingin lebih baik lagi daripada yang mereka prediksikan. Nah, kami melihat untuk kita bisa terus ke depan dengan baik, itu harus ada sebuah proses pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pengembangan terus-menerus. Pembangunan terus-menerus. Yang kalau kemarin saya sampaikan, kita sebagai bangsa itu mendapatkan kesempatan tiap 5 tahun sekali mereview rencana ke depan. Bagaimana kita 5 tahun ke depan? Begitu juga 5 tahun berikutnya. Dan seluruh rakyat menentukan. Saya melihat banyak hal yang itu perlu jadi perhatian. Tapi penting untuk ke depan itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan ekonomi kita dirasakan manfaatnya secara lebih setara. Semua unsur masyarakat di Indonesia mendapatkan manfaat yang cukup dari pertumbuhan perekonomian. Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi rumah tangga kita tidak merasakan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi angkanya di skala nasional, itu juga di tingkat rumah tangga regional itu juga tumbuh. Dan itu unsur yang biasa disebut sebagai pemerataan. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu diiringi dengan pemerataan. Itulah yang disebut sebagai pertumbuhan berkualitas. Kuantitas dari pertumbuhannya nampak di angka, itu kuantitasnya. Kualitasnya ditentukan pada distribusi. Bila pertumbuhan tinggi tanpa distribusi yang tinggi, maka dia kualitasnya rendah. Dengan distribusi yang tinggi, pemerataan yang tinggi, maka kualitasnya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang institusi, terutama institusi hukum yang punya implikasi pada seluruh aspek. Jadi saya ingin sampaikan kepastian hukum itu merupakan salah satu unsur penting sekali yang punya implikasi di seluruh kehidupan, seluruh unsur kehidupan masyarakat. Dari mulai kegiatan perekonomian sampai pada kegiatan di sosial media, sampai pada kebebasan berekspresi, sampai kepada kepastian perjanjian. Ini adalah aspek penting yang kita harus perbaiki secara serius. Jadi kalau kita bicara tentang kepastian hukum, maka PR kita masih besar. Di dunia usaha misalnya, perjanjian investasi yang skalanya besar, atau perjanjian perdagangan yang skalanya besar, sering sekali tidak menggunakan Jakarta sebagai lokasi penandatanganan. Tanda tangannya di mana? Banyak yang dilakukan tanda tangannya di Singapura. Ketika tanda tangan di Singapura, itu artinya dia menggunakan sistem hukum Singapura. Bila ditemukan ada masalah, mengapa mereka tidak menandatangani di sini? Ini PR besar buat kita. Jadi kalau mau kita ke depan, maka harus ada kepastian hukum di kita. Dan juga di aspek kebebasan berekspresi. Kepastian hukum itu bukan hanya usaha, tapi kebebasan berekspresi. Bagaimana kita sebagai warga negara mengungkapkan fakta dan tidak dikriminalisasi bila melakukan fakta atas kenyataan yang ada di masyarakat. Tapi bila itu muncul, yang muncul adalah rasa takut, yang kemudian muncul adalah ketidakpastian atas hukum. Jadi ini aspek kedua yang menurut kami penting sekali untuk jadi perhatian bagi kita semua. Yang berikutnya adalah tentang kolaborasi. Jadi bagaimana kerjasama itu dikedepankan untuk kita bisa membangun Indonesia lebih baik. Jangan sampai pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, merasa bisa mengerjakan semua urusan sendirian. Kita harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, baik terkait perekonomian ataupun kegiatan-kegiatan kebudayaan, sosial, dan aspek-aspek lainnya. Pendekatan kolaborasi ini harus kembali di nomor satukan. Kalau bahasa lama kita belum menggunakan istilah gerakan. Kalau dengan istilah sekarang banyak menyebutnya istilahnya kolaboratif, kerja bersama. Nah, nanti saya bisa jelaskan apa yang kita kerjakan. Tapi kami melihat tiga aspek ini: pertumbuhan yang lebih merata, kemudian kepastian hukum,
Kemudian pendekatan kolaborasi di dalam semua aspek itu 3 dari beberapa hal penting yang perlu jadi. Saya malah melihat begini, penting sekali kalau kita berada di dalam posisi pemegang otoritas untuk punya patokan di dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau punya pegangan, maka you are predictable. Yang mengkhawatirkan di dalam pemerintah itu kalau ada unpredictability, dan dunia usaha juga selalu akan khawatirnya pada unpredictability, sesuatu yang tidak bisa diduga. Jadi saya ingin sampaikan, selama kami bertugas misalnya di Jakarta atau di nama otoritas yang lain, ada 4 hal yang menjadi pertimbangan kalau ada keputusan. Dan ini bisa dipakai untuk keputusan-keputusan. 1 adalah faktor memberikan keadilan kesetaraan. Jadi keputusan itu harus bisa semaksimal mungkin memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. Yang kedua adalah kepentingan umum dalam keputusan itu. Yang ketiga adalah ilmu, data, fakta. Jadi keputusan itu jangan meniadakan faktor data, fakta, sains. Yang keempat adalah aturan, regulasi, undang-undang yang ada. Nah, kami sering mengalami ketika di dalam proses pemerintahan itu urutannya sering dibalik, Mas Meta. Jadi ketika ambil keputusan itu dengan aturan dulu, undang-undang dulu, baru kemudian unsur yang lain. Nah, kami melihat harusnya dibalik supaya apa? Supaya terus-menerus kita akan bisa menghadirkan keputusan yang membuat kondisi kita lebih baik. Tapi kalau semuanya dimulai dengan taat aturan dulu, banyak sekali aturan yang ternyata di kemudian hari tidak lagi memberikan pemenuhan rasa keadilan, pemenuhan atas kepentingan umum, dan tidak sesuai dengan kondisi. Jadi 4 itu. Jadi jawaban saya terhadap ini, saya sampaikan predictability. Yang kedua adalah tidak mungkin bisa melakukan continuity saja, dan tidak mungkin hanya bisa melakukan perubahan saja. Ada 4 lagi nih. Kami selalu sampaikan apa yang harus diubah. Yang kedua apa yang harus diteruskan. Yang kedua apa yang harus dikoreksi. Yang ketiga apa yang harus dibuat baru. Dan yang keempat apa yang tidak perlu diteruskan. Selalu dalam 4 hal. Jadi ada unsur continuity, ada unsur change. Lalu sekarang saya tunjukkan kasus Jakarta. Kami bertugas di Jakarta. Ketika kami bertugas, ini bukan gubernur pertama. Sebelumnya sudah ada gubernur-gubernur sebelumnya. Sebelum saya Pak Jarod, sebelum Pak Jarod Pak Basuki, sebelum Pak Basuki Pak Jokowi, sebelum Pak Jokowi Pak Fauzi Bowo. Di situ ada continuity and change. Jadi kebijakan-kebijakan itu. Maka bagi yang mengkhawatirkan tentang besok, sebaiknya lihat rekam jejak. Kekuatan paling kuat ya, kekuatan yang paling tinggi untuk menyampaikan prediksi adalah past rekor masa lalu. Nah, saya ingin tunjukkan ketika di Jakarta, hal-hal yang sudah dikerjakan diteruskan dengan modifikasi, diteruskan dengan pembaharuan, dan itu yang kita kerjakan. Nah, kebaruan-kebaruan itulah yang memberikan nuansa perubahan. Misalnya teman-teman sekalian lihat transportasi umum di Jakarta. Transportasi umum bukan barang baru, sudah ada di Jakarta lama sekali. Lalu ketika era kami bertugas di Jakarta, transportasi umum yang sudah banyak itu diintegrasikan menjadi satu sistem transportasi umum namanya Jaklingko. Itu perubahan iya, karena pendekatannya kolaborasi. Ini saya ingin sampaikan, kolaborasi. Jadi ketika transportasi umum di Jakarta itu lebih dari 25 operator yang bekerja di Jakarta. Teman-teman biasanya ingat namanya dulu ada Metro Mini, ada Kopaja, ada apa lagi, KWK, ada Mikrolet dan lain-lain. Itu adalah operasi-operasi semua. Itu lebih dari 25 operator. Mereka masih eksis tidak sekarang? Masih. Tapi brandnya namanya Jaklingko. Karena diintegrasikan dalam satu sistem transportasi umum. Apa yang kita lakukan? Perubahannya pada integrasi itu. Berubah sekali. Dulu bayarnya per penumpang. Pendapatan perusahaan-perusahaan itu per penumpang. Karena itulah kenapa mereka kebut-kebutan. Karena mereka ngejar penumpang. Skemanya kita berubah total skemanya. Jadi kalau dibayangkan ya, sebagai ilustrasi, ini penumpang, kemudian ini adalah operator. Mereka itu transaksi langsung. Penumpang bayar ke operator. Lalu operator memberikan jasanya. Kami datang, diubah. Penumpang bayar ke Pemprov
Pemprov bayar ke operator, warga bayar ke Pemprov menggunakan jam, Pemprov bayar ke operator per kilometer. Jadi operator-operator itu sekarang tidak kebut-kebutan karena mereka dibayar pemerintah per kilometer. Sehari mereka harus jalan 100 kilo misalnya, plus minus 10 kilo. Jadi minimal 90, maksimal 110. Berubah total cara pengelolaannya. Tetapi sistem atau continuity dari jasa itu jalan terus, mereka tidak hilang. Bayangkan kalau pemerintah baru lalu membuat yang disebut sebagai pengadaan bis sebanyak-banyaknya, semua operator yang ada di Jakarta itu bisa tutup, kalah dengan kendaraan yang disiapkan oleh pemerintah. Yang kami lakukan tidak. Semua operator yang ada, mari kerja bersama. Anda sebagai unit usaha tetap hidup, bisnis Anda tetap jalan, dan masyarakat yang membutuhkan kendaraan umum dapat kendaraan umum dengan nyaman, dan kemudian negara hadir memberikan subsidi. Jadi di situ ada sebuah pendekatan melakukan perubahan dengan menjamin sustainability atas yang selama ini sudah ada dengan pendekatannya kolaborasi. Dan ketika sampai kepada tema-tema khusus, kami melihat perlu sekali pemerintah itu dalam mengambil keputusan bukan selera. Jadi bukan selera A, selera B, selera C, tapi libatkan seluruh stakeholder relevan di dalam penyusunan keputusan itu. Jadi ketika tadi saya cerita tentang transportasi umum, itu bukan seorang gubernur datang lalu ini solusinya. Gubernur bilang kami ingin jumlah penumpang kendaraan umum meningkat, polusi di Jakarta menurun, dampaknya pada Jakarta lebih sehat, pada traffic yang lebih baik. Itu objektifnya. Lalu panggil seluruh stakeholder dan kemudian proses ini terjadi. Proses negosiasinya pun panjang. Jadi saya ingin sampaikan ini bukan selera, oh saya akan teruskan atau tidak teruskan. Justru libatkan semua. Kenapa? Karena unsur yang ketiga tadi, ilmu, data, fakta itu menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Kalau kemudian itu dipandang sebagai sesuatu yang objektif dari assessment itu baik, let's proceed. Tapi kalau tidak, jangan. Jadi saya melihat ke depan kita harus menomorsatukan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik. Teknokrasi. Biarkan teknokrasi itu yang mendominasi, termasuk keputusan-keputusan soal itu. Jadi bila itu baik, dalam assessment, proceed. Bila itu harus dikoreksi, tunjukkan di mana letak koreksi. Jangan sampai pengambil keputusan sekedar menetapkan apa yang menjadi aspirasi dirinya, tapi tidak memasukkan data-data, fakta, pandangan para expert. Kualitas dari manusia Indonesia harus ditingkatkan terus-menerus. Dan kualitas itu mulainya dari mana? Dari kesehatan, pendidikan. Ketika itu kita pastikan mereka bisa mendapatkan yang baik, lalu kita pastikan ada kesempatan kerja lapangan untuk berkarya yang cukup. Nah, ketika sampai kepada satu adalah kualitas. Dan saya istilahkan di sini, Mas Meta, bukan kualitas SDM ya. Saya sebutnya istilah kualitas manusia. Sebagai manusia utuh, bukan semata-mata sebagai faktor produksi dalam sebuah kegiatan perekonomian. Nah, ini membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, dari mulai dalam kandungan sampai mereka tumbuh berkembang. Indikasi-indikasinya gampang, kita lihat statistiknya dari mulai soal ibu melahirkan, tingkat kematian itu harus serendah mungkin, kalau bisa 0. Lalu kita bicara tentang angka pertumbuhan anak dari mulai usia 0 sampai dengan usia 5 tahun, 10 tahun itu tumbuh sehat. Ini penting sekali, karena efeknya di jangka panjang. Lalu yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan mendasar sekali. Satu, akses. Akses ini indikasinya sederhana. Jumlah bangku SD kelas 1 harus sama dengan jumlah bangku SMP, SMK kelas 12. Jadi kelas 1 bangkunya sama dengan kelas 12. Karena kalau jumlah bangkunya tidak sama, maka banyak orang hilang di jalan. Hari ini bangku kita belum sama. Jumlah bangku SD kelas 1 dengan jumlah bangku SMA, SMK kelas 12. Ini bukan salah 1-2 tahun, ini bukan. Ini adalah proses perkembangan kita. Memastikan itu ada. Yang ketiga adalah aspek kualitasnya.
terjadi peningkatan kualitas guru sehingga proses pendidikan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Lalu ketika sampai pada aspek mereka sudah sehat, terdidik, maka fase kedepannya adalah memastikan ruang berkaryanya cukup atau tersedia. Dan itu artinya pertumbuhan dunia usaha didorong lebih besar lagi. Dan saya melihat dari pengalaman kami di Jakarta, pemerintah itu harus merangsang agar pasar membesar dan unsur-unsur masyarakat yang belum masuk di dalam pasar itu didorong untuk bisa masuk ke pasar. Lalu pemerintah mengurangi kegiatan usahanya di dalam pasar, tapi biarkan private sector yang dominan. Jadi BUMN itu menjalankan peran pembangunan, tapi biarkan pertumbuhan perekonomian, kegiatan perekonomian sebisa mungkin dikerjakan oleh korporasi, oleh pasar. Karena itu akan punya potensi pengembangan yang jauh lebih besar lagi. Jadi ketika ada pelabelan, saya cenderung untuk tidak menjawab dengan kata-kata, tapi cenderung untuk menjawab dengan kenyataan. Ini adalah air minum kita nih Mas Meta di sini, air minum kita. Dan kalau air minum ini kemudian ada yang pegang mikrofon di depan sana, bilang hati-hati ini air keras, maka saya akan bilang ini air minum, air bersih. Tapi lalu kata dia dengan kata saya terhadap air ini. Jadi cara paling efektif untuk membuktikan bahwa ini adalah bukan air keras adalah dengan mengambilnya dan meminumnya. Ini bukan air keras. Ketika tuduhan itu begitu besar disampaikan di 2016-2017, saya cuma berdoa semoga Tuhan memberikan umur panjang sehingga ketika saya bertugas di Jakarta, saya bisa menunjukkan apakah Jakarta menjadi sebuah kota yang anti pluralisme. Apakah Jakarta menjadi kota yang tidak menghormati kebajikan? Apakah Jakarta diskriminatif terhadap yang minoritas? Apakah Jakarta tidak memberikan baru minoritas? Yang terjadi, Jakarta justru memberikan ruang kepada seluruh unsur yang ada di kota ini. Yang terjadi sehingga kalau itu bisa dilihat bagaimana seluruh unsur masyarakat yang membutuhkan perhatian negara dan secara jumlah sangat sedikit justru negara hadir. Sebagai contoh, masyarakat Hindu Tamil berpuluh-puluh tahun menginginkan rumah ibadah, tidak pernah bisa dapat. Alhamdulillah sekarang mereka pertama kalinya punya rumah ibadah di Indonesia, di Jakarta. Ini pertama kali dan terbesar. Lalu sebagai contoh, masyarakat Nasrani merayakan menuju Natal. Sekarang ada Christmas Carol di jalan-jalan utama. Sebagaimana kalau malam Lebaran yang Muslim mengadakan takbiran di jalan-jalan. Dan apa yang terjadi? Ruang untuk berekspresi bagi seluruh kelompok masyarakat itu diberikan. Jadi saya ingin menjawab semua sangkaan-sangkaan itu tidak dengan kata-kata, bukan dengan pernyataan, tapi dengan kenyataan. Dan itu yang ditunjukkan di depan. Tapi saya ingin sampaikan begini, saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria supaya predictable. Nah, if you make decision, you really have to have kriteria. Sehingga keputusan. Jadi apa kriteria? Satu, dia bisa membantu kemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Yang satu, dia bisa membantu kemenangan. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi makin solid. 3, dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. 4, dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Nah, itu semua programatik, itu semua teknokratik. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian. Apa? Chemistry-nya baik. Boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa jadi duit tunggal? Benar ya kira-kira? Itu kira-kira 5 kriteria itu. Dan di dalam proses ini sedang berjalan ini. Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Dulunya saya tidak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah. Tak bermasalah. Dan berani, tak bermasalah. Karena kalau ada masalah, udah sekali kesandung sekarang ini. Udah sekali. Jadi kriterianya 5, terus muncul kriteria 0, tak punya masalah. Tak bermasalah. Karena ternyata itu faktor yang sangat penting.
Karena kalau tidak, pleset-pleset sepanjang. Nah, siapa namanya? Nah, ini dia. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan itu bisa selesai. Tapi sekarang lagi dibahas. Kalau yang 5-nya kelihatannya mudah. Kelihatannya yang 0 ini yang lagi dicari supaya aman. Cari yang tidak bermasalah. Menarik. Memang kalau dalam struktur kenegaraan itu seperti juga di kepala daerah, wakil itu memang memiliki peran untuk mewakili. Jadi kebijakan dan lain-lain ada pada tangan gubernur. Tidak ada surat keputusan wakil gubernur, tidak ada rapat wakil gubernur. Jadi memang sifatnya, dan itu barangkali bedanya antara wakil dan deputi. Kalau deputi dia membagi tugas, sebagai pimpinan tugasnya dibagi di beberapa deputi. Tapi kalau wakil memang fungsinya mewakili. Nah, diskresinya ada kepada gubernur, ada pada presiden untuk memberikan tugas. Nah, saya melihat pembagian tugas itu sebaiknya dilakukan sesuai dengan bekal pengalaman, bekal jaringan yang dimiliki oleh si wakil. Jadi jangan ditentukan sebelum tahu siapa orangnya. Jadi kalau saya bersama dengan Mas Meta misalnya berpasangan, maka tugas yang diberikan kepada Mas Meta adalah tugas yang selama ini Mas Meta memiliki pengalaman, memiliki jaringan, memiliki pengetahuan, sehingga beban yang dimiliki oleh saya bisa saya sebagian alihkan ke Mas Meta. Tapi kalau yang dialihkan itu tidak cocok dengan yang dimiliki pengalaman Mas Meta, malah menjadi beban baru untuk Mas Meta. Jadi ini adalah satu proses pembagian tugas setelah tahu siapa yang berada di situ. Dengan harapan seperti itu, maka kerja bersamanya itu bisa berjalan dengan baik. Tapi saya perlu sampaikan di sini, Bapak sekalian, dari pengalaman kami bertugas sebelumnya, ini adalah tugas yang diembankan pada orang dewasa yang matang. Jadi ini bukan seperti mencari pasangan antar anak-anak muda yang kemudian banyak memasukkan faktor perasaan. Kalau sudah orang dewasa dan terkait dengan pekerjaan, apalagi terkait dengan unsur kepentingan negara, maka yang diletakkan di dalam fondasi kerjasamanya itu adalah urusan publik, urusan negara. Jadi saya cukup yakin bahwa dengan siapapun insya Allah bisa kerjasama, dan dengan siapapun insya Allah apabila kita lempengkan garis nilainya, maka itu kita bisa akan bekerja baik bareng-bareng. Ini negara besar, ini bangsa besar, demokrasi salah satu terbesar, penduduk terbesar, kekayaan alam terbesar. Kita harus menjadi major player di kawasan Asia dan dunia, harus. Kita boleh tidak jadi penonton. Jadi mindset kita itu bukan menjadi penonton, mindset kita itu menjadi pelaku yang mewarnai. Dan kita punya potensi untuk bisa mewarnai. Indonesia itu rujukan dunia. Bapak sekalian, teman-teman semua yang di sini, Indonesia ini dalam perjalanan sejak kita merdeka itu selalu menjadi negara rujukan. Di ASEAN juga begitu. Kita adalah yang besar. Nah, untuk kita bisa memainkan peran yang makin besar di dunia internasional, maka kita sendiri harus menempatkan diri sebagai warga dunia. Ini saya sering sampaikan pada anak-anak yang sedang belajar dan juga kepada jajaran Pemprov DKI ketika saya bertugas di sana. Semua Anda, kita semua di sini adalah warga 3 dunia. 1, dunia kota Jakarta. 2, kita adalah warga nasional, warga Indonesia. Yang ketiga, warga global. Ini 3 ini. Kalau kita hanya berpikir kami adalah warga Jakarta, kami warga Indonesia, dan tidak memikirkan sebagai warga dunia, maka kita tidak terlibat urusan-urusan dunia. Jadi ada persoalan lingkungan hidup global, kita nggak peduli, karena kami hanya Indonesia. Ada soal krisis pangan dunia, kita nggak terlibat, karena kita hanya Indonesia. Ada soal kekerasan, ada soal perang, kita nggak terlibat, karena kami hanya Indonesia. Nah, mindset ini harus dimiliki oleh kita. Dan menurut saya, leadership di Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai pemimpin Indonesia dan pemimpin di level dunia sebagai pemimpin. Itu 1. Kemudian yang kedua, Indonesia di dalam kegiatan atau kiprah internasional perlu menggunakan nilai sebagai pegangan di dalam seluruh kegiatan diplomasi. Value based diplomacy. Kenapa value based diplomacy itu?
Terus sekalian, nilai itu akan membantu kita untuk mengkategorikan benar, salah, baik, buruk. Tapi kalau kita tidak memegang nilai, maka di dalam diplomasi internasional hampir semua kebijakannya arahnya transaksional. What's in it for me? Akan transaksional. Kalau transaksional, kita nanti tidak akan bisa, sulit sekali mengambil sikap. Saya beri contoh, kalau ada sebuah negara A menyerang negara B, contoh nih, lalu negara A itu teman kita, apa baiknya sikap kita? Kalau kita value based, kita akan bisa bilang, you are my friend, but you know what you're doing is wrong. Please don't do it. Okay? Tapi kalau kita tidak punya nilai itu, maka apa yang terjadi? Because you are my friend, I let you do it. Transaksional kita. Nah, kita sudah saatnya menomorsatukan lagi itu nilai itu. Sehingga kita berani bersikap. Bila ada negara-negara yang melakukan kerjasama, yang di situ memberikan dampak pada lingkungan yang buruk, kita akan bisa bicara. Jadi kami melihat ke depan Indonesia harus mainkan peran, dan Indonesia harus menggunakan nilai sebagai salah satu atau pegangan utama dalam kebijakan. Dan saya cerita sedikit, Mas, kalau terkait ini, kami di Jakarta mendorong kota Jakarta aktif di dalam forum global. Dan Jakarta kemudian diperhitungkan. Jadi kami hadir di forum-forum global DKI, bukan hanya saya, tim DKI. Itu bukan untuk belajar, tapi Jakarta hadir memberikan pengalamannya sebagai pelajaran bagi kota-kota besar lainnya di dunia. Jadi di dunia itu ada namanya C40, Asosiasi Kota Besar Dunia, asalnya 40 kota, penduduknya di atas 5 juta. Nah, Jakarta ini kemudian menjadi leadership malah di situ. Jadi ketuanya adalah wali kota London, wakilnya gubernur Jakarta, dan gubernur Tokyo. Sehingga kita hadir bukan sebagai penonton, tapi kita hadir dari partisipan aktif dan mewarnai. Kami berharap Indonesia ke depan berada di gelanggang dunia, bukan sebagai penonton, tapi kita hadir sebagai yang mewarnai arah perkembangan global di masa depan. Luar biasa.